kita ngerasa di steer. Ya Brian bukan Brian lagi saat udah di dalam manajemen. Kadang suka siap, nggak bisa ini dicari nih, tato hilang ya kan, nggak aktif gitu. Kenapa sih kalau lagi nggak aktif tuh kenapa sih, Bray? Kalau carinya susah, Kak. Ketukin botol sama gelas, nanti pasti muncul tuh. Oke, botol sama gelas. Nah, ini dia. Apakah kau balik ke Jayapura mau bikin grup sama Epo apa gimana nih? Hey yo, welcome back di Hip Hop Hore with your boy Tuan 13 dan Yako. Kembali lagi di What's Poppin'. What's Poppin', that's Di right. What's Poppin' ini kita akan menceritakan apa yang lagi poppin', apa yang lagi nyaring di luar sana, apa lagi jadi bahan obrolan, atau apa yang sedang nongol di timeline orang-orang. Dan di episode kali ini kita kedatangan salah satu rapper yang pernah menjuarai kompetisi hip hop terbesar di Indonesia mungkin. Yes. Dia berasal dari banyak sih tempat tinggalnya orang ini ya. Iya, dia pindah-pindah, bisa kadang di Jakarta, kadang Salatiga, di Jayapura, Salatiga, di Ambon. Nomaden berarti ini. Nomaden. Itu artinya dia mungkin menimba ilmu di mana-mana. Siap. Langsung aja kali ya. Yes. Biasanya tuh dia identik dengan minuman. Ini tadi gue lihat dia sambil anak minum. nakal nih berarti dia, tukang minum. Siapa tahu itu minumnya jamu. Bener. Hari ini harus jaga namanya imunitas. Bener. Nah, untuk tahu dia lagi minum apa, kita tanya aja langsung. Please welcome Brian MC. Halo, Kak. Hai Brian, apa kabar, sehat? Sehat sekali, Kak. Alhamdulillah, itu yang paling penting, men. Bagaimana kakak berdua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kita sehat-sehat saja. Syukurlah, pokoknya kita semua dianugerahi kesehatan ya. Amin. Brian, sebelum mulai ngomong, mau tanya dulu minumnya apa? Oh iya, itu tadi yang di gelas kuning minumnya apa, Brian? Sopi. Dijual di toko-toko jamu di Jakarta juga kok. Amin. Siap. Kirain biasanya Siap. suka bawanya tuh apa namanya? Gue sering banget lihat lo lagi di pinggir pantai ya kan, sama tetua-tetua gitu minumnya enak sekali tuh kayaknya. Oke, Brian, ini sekarang lagi di mana, Bray? Ini lagi di barbernya anak hip hop Jayapura. Wah. Gak ada Guns tapi di situ ya, gak ada Guns ya? Nggak ada Guns. Coba lihat dulu di kolong-kolong ada tidak? Oke. Brian kerja di situ sekarang? Tidak, Kak. Ini tempat main, tempat ya minum sama teman-teman lah. Tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong ya. Jadi kau sekarang stay lagi di Jayapura nih, men? Lagi stay di Jayapura, masih cek ombak dulu nih, Kak. Ngomongin okay. cek ombak apa yang mau dicek ombak? Karena maksudnya kalau kita lihat Jayapura kan nggak pernah kekurangan rappernya ya. Iya, dan komunitasnya juga banyak banget. Betul. Ada Epo juga di sana kan? Ada Epo. Apakah kau balik ke Jayapura mau bikin grup sama Epo apa gimana nih? Kebetulan awalnya kan pulang ke Jayapura karena kakek sakit. Terus berlanjut beliau meninggal. Terus ditambah lockdown. Ya, ditambah lockdown yang berkepanjangan. Jadi malah udah nyaman di sini. Terus ada beberapa orang-orang yang mau support untuk buat studio dan manajemen di sini. Jadi saya masih mau ngeliat dulu prospeknya gimana gitu. Emang lagi cek ombak, mau membuat sesuatu ya? Iya. Kenapa nggak coba dari nol? Kenapa mesti dari nol, men? Soalnya, ini pertanyaan jebakan nih. Kayak gimana ya, Kak? Waktu di Jakarta sebenarnya semuanya baik di sana. Cuman saya rasa kayak ini bukan Brian nih kalau di sini. Oke. Jadi saya mau coba untuk cari jalannya Brian dulu. Mau back to the roots-nya Brian lagi nih ya. Ada yang bilang ini sorry nih, Bray. Ini pertanyaan mungkin agak sensitif ya. Beragar ask this. Ada yang bilang lo emang kabur dari Jakarta gitu. Enggak juga, Kak. Soalnya kalau dibilang kabur, kompetisi kemarin kan
awalnya di Jakarta. Jadi mau dibilang udah ada nama lah, walaupun belum terlalu, tapi udah punya fondasi di Jakarta. Cuman ya balik lagi karena permintaan waktu kakek sakit itu balik, terus berkelanjutan dengan lockdown. Jadi saya berpikir untuk kembali ke Jakarta dengan keadaan COVID seperti ini, aduh, jangan coba-coba dulu lah. Kalau belum pasti juga kan di sana. Nah, Salatiganya sendiri gimana, Bray? Salatiga itu kan tempat kuliah. Saya waktu dulu dan tempat kuliah istri ya. Kebetulan istri juga lagi balik karena masih takut COVID, jadi semuanya lagi di Jayapura, jadi kita belum balik. Wah, senang dong, tapi paling nggak lo bisa berkumpul dengan sama keluarga ya. Dengan anak sama istri ya. Syukur. Dan ini mungkin saat yang tepat untuk lo, yaitu tadi untuk mulai dari awal lagi ya. Restart, rebranding ya. Tapi cincin masih ada ya? Nggak dijual kan? Masih ada. Kirain sudah digadai, jangan ya. Cuma kalau jalan nongkrong sama teman-teman nggak dipakai. Iya, ntar dia dibegal di tengah jalan buat cincin. Juga. Oke. Brian, kau kan tadi bilang kau akan memulai lagi di Jayapura. Berarti seorang Brian dengan All Day kemarin apakah sudah selesai secara manajemennya, secara kontraknya? Kalau sama All Day dari awal kesepakatan waktu saya sign sama All Day itu kan jatuhnya menurut. Jadi All Day diwadahi oleh investor. Itu kan All Day cabut duluan dari kami berempat finalis. Oke. Kami berempat mau cabut bareng All Day kan nggak bisa karena terikat kontrak. Jadi begitu kontraknya selesai Desember, All Day kan udah cabut dari Juni. Kontraknya kami selesai Desember 2019. Ya itu langsung saya balik ke Papua. Jadi kalau mau dibilang sama All Day, dari awal memang kan ikatan kontraknya sama investor yang bareng All Day ini. Jadi All Day menurut saya masih tetap All Day karena All Day itu fans. Kalau masih pengertian All Day masih sama seperti yang dulu abang-abang bilang, kalau All Day itu fans berarti saya masih tetap All Day. Tapi kalau All Day itu manajemen berarti ya udah bukan All Day. Jadi kalau hitam di atas putih berupa kontrak itu mungkin udah enggak. Tapi kalau secara fans, ya kan, ya Brian kalau berasal dari sampai kapanpun dia All Day. Iya. Oke, right. Menarik. Wow, nah sekarang kita mau bahas single ke single baru lo. Baru lo. Banyak rapper jadi budak label bikin lagu hasil talayan. Mereka bilang ikut pasar what the fuck, mungkin untuk yang lain tapi sorry aku tak like. Yang judulnya lo udah tadinya istilahnya gini, lo udah mau masuk ke industri. Iya kan? Lo udah mau masuk ke industri nih, yang orang bilang katanya industrinya itu ada di Jakarta, and you're but in the middle of it gitu. Bahkan pada saat itu dikukuhkan menjadi sebagai juara rap battle, dan udah ada lagu-lagu yang potential untuk dirilis gitu kan. Ternyata lo malah ya udah tadi udah lo jelasin. Nah sekarang lo ngeluarin lagu tentang industri yang penuh trik. What's with that, man? Dan kenapa lo bersama dengan Ipov? Dan siapa Ipov? Oke, jadi kalau dibahas soal single industri, cerita awalnya lagu ini udah saya tulis lama, Bang. Udah dari mungkin 2019 sekitar bulan Oktober atau September. Tapi belum dapat nih lawan mainnya siapa, dan saya masih berpikir apa benar nih lagu yang saya tulis ini sesuai. Nah, cuman mendekati saya akhir kontrak, saya lihat kayak oh iya memang, jadi bukan industrinya yang salah dan tidak semua manajemen itu salah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita ngerasa di-steer. Jadi kayak ya Brian bukan Brian lagi saat udah di dalam manajemen. Bikin lagu ini katanya ya harus gini, harus ada nyanyi-nyanyinya dikit, harus ada, pokoknya ya yang penting viral. Nah di situ saya berpikir kayak apa harus seperti ini? Sedangkan kita bisa lihat mungkin rapper-rapper yang lain yang ada di dalam manajemen yang lain, mereka asik-asik aja dengan karakter mereka. Kayak mungkin kayak Ko, Muka Rakat, itu kan mereka tetap stay dengan karakter asli mereka. Nah jadi industri sendiri kita bahas, tidak semua industri musik itu penuh gimmick dan trik, tapi ada beberapa, sebagian kecil lah. Nah terus bisa ketemu sama Ipov, itu awalnya videonya Ipov muncul di iklan di Instagram. Terus saya lihat, orang mana nih? Saya pas cek, anjir orang Indonesia. Terus belum banyak yang tahu.
Jadi saya yang DM pertama kali, saya bilang bro saya mau featuring sama kamu, kira-kira gimana? Terus respon baik kayak dia bilang, iya Bang Brian ini beneran ini. Langsung saya bilang udah nggak usah terlalu yang kayak kaget gini, kalaupun dinilai-nilai kau lebih keren parah daripada saya. Nah jadi mulailah kita bahas. Terus lagi nyari-nyari lagu, saya coba kirim, kira-kira ini pas nggak? Dia bilang abang ini aja, jadilah industri gitu. Jadi kita berdua kerjain sebenarnya 2 lagu. Trik ini kayak pemanasan lah. Wow. Oke. Ini domisili mana iPov, men? iPov itu di Jawa Barat, Tasikmalaya kalau tidak salah. Serius? Oke. That's interesting. Pokoknya kalau bukan Tasikmalaya, daerahnya dekat sama Asep Balon. Oh iya Majalengka, daerah Jawa Barat lah pokoknya ya. Dan iya. Cara dia nge-rap itu menurut gue keren banget sih. Gila. Brian, Brian. Like kita udah tahu lah kehebatannya Brian dengan dia dengan speed rapnya ya kan, dengan berbagai macam flow-nya, dengan lirik-liriknya yang sangat ya udah tajam gitu. Tapi for me dengerin iPov apalagi ditaruh di awal itu lumayan mengagetkan, bikin ya. Kaget sih. Siapa orang ini? Siapa nih gitu. Iya, maksudnya komposisi rima dan flow eksekusinya juga nggak kayak rapper pada umumnya gitu. Dia tahu cara bikin ini jadi beda. Betul. Ya walaupun terdengar sangat Marshall Mathers, tapi menurut gue vibe yang disampaikan dapat gitu. Iya, true. Iya. Nah, tapi iPov sendiri ini gue penasaran ngulik karena maksudnya ini kan tentang industri ya. Industri. Gitu. Dan dia ngomong tentang industri. Apakah dia emang sebelumnya udah ada di bawah label atau apa gitu, tahu nggak Brian tentang itu? Kalau untuk iPov malah dia melihat rapper-rapper yang udah sign di dalam label kayak berubah. Kok kayak gini amat itu ya, dari sisinya dia seperti itu. Jadi kalau dari sisinya iPov menilai rapper-rapper yang udah ada di dalam label, tidak semua. Kalau dari sisinya saya sempat merasakan dan saya rasa ini bukan Brian. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya rasa ini bukan Brian gitu. Lo bercerita apa yang terjadi pada saat lo merasakan di posisi itu ya. Ini berarti emang cara pandang point of view pertama ya kan, dia merasakan dan si iPov ini yang emang di luar tapi dia ngelihat secara memperhatikan yang terjadi apa. Tapi apa yang mereka berdua bahas menurut gue kayak memang kita nggak bisa tutup mata, itu banyak terjadi sih kok. Ya kayak memang once mereka masuk label, tapi baik lagi nggak semua label. Mungkin tujuannya untuk memaksimalkan apa yang artisnya punya ya. Betul. Tapi kadang-kadang jadi kayak ini jadi bukan kayak artisnya itu sendiri nih. Tapi itu memang kerap terjadi. Tapi untungnya di hip hop tuh ada mungkin minim. Mungkin kalau di core musik lain kayak pop itu sering banget kejadian. Tapi ini kejadian kok, ini kejadian. Kita nggak bisa tutup mata bahwa fakta-fakta industri ini ada, men. Tinggal kuat-kuatan si artisnya aja. Mau tetap berpegang teguh sama dirinya atau memang itu identitasnya di situ. Bisa jadi gitu dikembangin. Dikembangin. Karena ada beberapa ya. Maksudnya kita ngomongin industri itu lumayan pelik. Kita ngomongin sesuatu yang pelik karena di situ ada ekosistem juga gitu. Ada yang mungkin ngambil musisi yang benar-benar baru mulai jadi bisa diasah. Bisa. Jadi bisa dibentuk seperti apa dan akhirnya mungkin ya memang dia seperti itu gitu. Tapi ada juga yang udah jadi karakter, dibentuk-bentuk lagi udah susah. Karena ya nggak mau keluar dari karakter yang sudah ada gitu, atau juga ya mungkin idealisme macam-macam sih gitu. Jadi kalau kita ngomongin industri ya trik-triknya pasti ada. Any kind of industry, semua gitu. Tinggal seperti yang tadi Upi bilang gitu. Lo maunya kemana? Tujuan lo tuh apa? Itu sih harus kalau sudah punya core-nya ya udah sebenarnya tinggal jalan aja. Iya betul. Balik lagi objektif lo apa? Lo mau ngapain? As a rapper lo mau jadi apa? Mau ngapain? Seperti itu. Balikin lagi di situ. You put it against the industry. You put it against the management. Ini yang lo mau apa enggak? Gitu. Lo mau belajar ke sini apa enggak? Intinya sih gitu. Dan menurut gue Brian juga akhirnya di tengah jalan kayak sadar bahwa pondasi ini bukan pondasi gue nih. Sampai akhirnya dia ngerasa gue harus balik ke pondasi gue deh. Ya berarti dia orang yang aware sama pondasi yang dia punya menurut gue. Betul. Iya. Ini bakal ada video klipnya nggak sih, men? Gue penasaran sih. Jadi lagu ini memang untuk pemanasan aja. Nanti di lagu kedua baru memang music video. Wah, ini jadi bukan isi industri ini yang jadi music videonya ya? Ini masih pemanasan dan kalian sudah kepanasan. Itu liriknya. Antara dua-duanya sering banget tuh ngomongin itu. Tapi Bray, lo kayaknya lebih banyak ngeluarin lagu yang sifatnya
membalas diss atau ngedis duluan? Itu gimana, Bray? Mau jadi rapper yang selalu dibalik kata diss atau gimana, Bray? Sebenarnya saya tidak mau dikategorikan sebagai rapper diss track dan lain-lain. Saya sendiri tidak suka dengan diss track. Tapi tajam sih lo kalau ngedis sih, keri sih, Bray. Cuman kalau lagi benar-benar di diss dengan orang yang saya pikir, oh ini lawannya pas, terus saya harus balas, ya saya ladeni. Jadi kalau mau dibilang saya suka diss track, banyak yang ngedis Brian MC, tapi saya nggak ikut di dalam situ, saya nggak balas dan lain-lain, karena sebenarnya saya nggak suka ngedis, lebih suka ya bikin lagu keras-keras, tapi bukan yang diss track. Tapi ya balik lagi, kayaknya kebanyakan lagu ngarah-ngarah ke situ, jadi orang udah kategorikan Brian MC rapper diss track. Oke. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang, Bray, lo tuh karakternya seperti apa sih? Maksudnya kalau kita lihat waktu di final Beef Rap Battle ya, lo bikin lagu Selamat Tinggal Selamat Tinggal siapa tuh? Mantan ya? Sayonara Mantan. Nah, itu lo di situ lo emang bisa main keyboard gitu kan, lo bisa main piano gitu. Terus lo bisa nyanyi juga. Sebenarnya karakter lo yang asli itu seperti apa sih? Apa yang lo mau bawa itu yang mana sih, Bray? Kalau karakter dalam hip hop sebenarnya saya lebih suka lagu yang dark, yang gelap, yang keras. Tapi balik lagi, kemarin waktu kompetisi Sayonara Mantan adalah permintaan. Jadi saya masukin beberapa lagu untuk dibawakan dan menurut mereka bawa yang ini aja. Gitu. Oke. Alright. Menarik. Tapi itu ngebuktiin bahwa Brian bisa keluar dari zona nyamannya. Bisa. Dan tetap bagus. Bisa. Ya sekarang Brian bikin lagu pakai piano, dia bisa nyanyi juga. Itu menurut gue udah modal berarti kan tahu lagu, tahu musik gitu loh dia. Tinggal sekarang ya Brian mau ke situ atau enggak gitu. Kembali ke situ lagi aja. Wow. Soalnya gue dan Yako mungkin juga banyak orang di luar sana ngeliat bahwa ya lu juara satu Beef Rap Battle gitu. Jadi orang-orang sebenarnya gue dan Yako juga ngeliat potensi lu tuh gede banget gitu. Jadi gue sangat menunggu banget Brian MC berbuat sesuatu yang serius setelah ini nih. Iya. Siap Kak, gitu. Siap. Apalagi video klip yang proper, terus kemudian sudah saatnya Bray. Atau album, Bray. Nah, album gimana nih, Bray? Album nih? Wah, seru nih. Kalau soal album nanti di 2021 ini udah kerjain. Jadi sebenarnya selama di Jakarta sudah ada 32 track yang udah siap jadinya. Jadi draftnya udah ada. Cuman karena masih di dalam manajemen, lagu-lagu 32 lagu ini kayak nggak disetujui. Ribet manajemen kau, ribet. Manajemen kau ribet bilangin. Jadi ya begitu balik ke Jayapura, puji Tuhan draftnya masih ada di email semua. Jadi saya coba buat ulang. Nice. Dari 32 lagu itu, 12 lagunya saya masukin di album. Itu bercerita tentang Maluku, tapi bukan sisi budaya dan keindahannya. Jadi kebanyakan teman-teman banyak yang udah angkat soal budaya Maluku, keindahan Maluku. Seperti ada Grizzly di Ambon, terus kalau di Papua ada Epo. Saya lebih berpikir kayak saya mau angkat sesuatu yang sampai sekarang Maluku masih punya, tapi belum ada rapper yang berani angkat. Ini tentang sisi magisnya. Sisi mistisnya, sisi magisnya ya. Wow, ngeri. Menarik. Keren sih, Bray. Wah, ya, betul. Wah, seru. Karena maksudnya itu pasti ada hal-hal yang kadang-kadang kayak semacam takut untuk diomongin kan, takut salah, terus kemudian ya mungkin yang ngomongin emang bener-bener orang harus dari asli sana. Iya, atau beberapa mungkin kayak itu udah kelewat nih, harus bahas sesuatu yang modern mungkin. Gue tertarik lihat videonya sih, Bray. Lo harus bikin videonya lo, Bray. Nggak cukup kayaknya cuman ngomongin keluar lagu doang, Bray. Itu video klipnya udah hampir selesai. Itu saya dengan ada sekitar 7 penari. Itu kita memang benar-benar main dengan parang asli, main dengan benda tajam. Itu kita potong tangan, potong leher dan lain-lain, tapi nggak mempan. Itu udah tinggal proses editing. Keren. Represent. Ini bukan menggambarkan berarti Brian percaya setan, percaya dukun dan lain-lain. Enggak, ini lebih ke
mau percaya atau tidak percaya, mau terima atau tidak terima, ini masih ada. Itu budaya. Ini masih ada dan udah jadi budaya ya. Sekarang balik lagi ke kita. Kita mau pakai ini untuk atraksi, untuk menunjukkan ini budaya kita, atau gunakan hal ini dengan tujuan yang salah. Ini kan istilahnya pedang bermata dua nih. Yes, bisa betul. Jadi kebanggaan, tapi bisa juga bawa malah istilah masalah untuk kita sendiri. Yes. Keren. Wah, ini menarik sih. Gua nunggu banget akan jadi seperti apa, penasaran gua. Karena lo ngangkat sesuatu yang beda. Pas sih buat gue, pas. Ya lo suka, maksudnya Bray tadi bilang dia suka yang dark kan, gitu. Pas banget. Pas. Kalau gue udah pasti nggak berani gue ngomongin. Nggak, karena 2021 diganti nama. Apa? Brian Dark MC. Dark. Ya, Brian Dark MC BDM. Wah, jadi temen S jadi BDM. Iya, jangan. Saya kebayang yang lain-lain ini sekarang. Brian, pokoknya kalau sampai 2021 lu nggak ada album, kita berdua diss kali ya. Gila, sama dia nggak peduli di diss balik, Pi. Wow. Wah, menarik. Kira-kira kapan jadi lagu salah satu lagu yang ada di dalam album itu nanti lagu yang saya sempat bawain waktu saya sama Mbak Yako manggung di K kemarin, tapi saya remake lagi lagu itu. Wah, itu keren banget. Itu saya remake lagi. Wah, itu keren banget sih, gue suka banget lagu itu. Tolong keluarnya tanggal 12 April saat saya ulang tahun. Wih, 12 April siap. Itu lagu soalnya begitu gue denger itu, gue kayaknya rasanya tuh pingin, wah asik, kayak udah pingin lompat, kayak pingin teriak bahasa apa, chorusnya gimana, Bray? Lai hala hatu. Se hale hatu, hatu lisa pei, se lesi so lesi ei. Wah, itu keren banget. Jadi bawain di K. Yang saya nggak ikut itu kan. Kamu nggak ikut. Jangan kamu berdua ketinggalan pesawat kan. Iya. Wah, Brian itu nggak tidur itu di situ, gila. Gue liat, Bray, jam 5 pagi ayo berangkat. Iya, ini saya belum tidur kakak. Wah, gila, kuat banget nih orang. Bray, di 2021 akan ada album. Kira-kira kapan, Bray? Kira-kira kapan, men? Kita butuh kepastian. 12 April. Album ya itu ya. Album fisik. Wah, akan ada merchandise-nya, Bray. Apa gitu yang barengan? Kemungkinan satu alat set bahan santet ya. Enggak. Gua beli 2. Baju. Gua beli 2. Baju. Aku takut. Brian, album lu ini akan rilis di mana nih? Under siapa? Apakah sendiri atau ada kolektif baru atau ada nama baru yang akan lu usung untuk album lu? Kalau soal ini yang tadi saya bilang, Kaks, masih cek ombak. Kalau Goal sama abang-abang di sini yang mau buat manajemen baru di sini mungkin rilis atas nama mereka. Oke. Tapi kalau emang nggak Goal sama mereka, saya rilis sendiri. Keren. Jangan sampai berhenti ya rencananya, karena apapun itu ya. Siap, Kak. Harus main. Akan ada digital juga, Bray? Digitalnya ada, tapi saya keluarin album fisik dulu. Ya, harus nyusul aja. Digitalnya nanti mungkin bukan dalam bentuk album, per single. Oke. Nice. Oke. Dan mungkin nggak semua single nggak semua lagu yang di album, beberapa aja. Oke, jadi ya udah pilihan aja ya. Best single. Brian, tadi kan lu bilang akan ada album di 2021. Nah, kalau boleh tahu nih, selain album, apa sih impian lu yang terbesar dalam hip hop yang belum kecapean sampai sekarang, men? Saya punya impian terbesar dalam hip hop, mau buat adik-adik di Papua, maksudnya mau motivasi mereka agar jangan berpikir harus ke Jakarta dulu baru bisa naik. Karena kita harus berterima kasih seperti ada Hip Hop Hore dan seperti media Bang Julid. Kita yang di Papua nggak perlu ke Jakarta untuk orang Jakarta tahu. Melalui Hip Hop Hore, akhirnya banyak yang buka mata. Rupanya di Papua ngeri-ngeri juga. Oh iya, ngeri-ngeri parah. Oke. Jadi intinya pusat industrinya nggak hanya ada di Jakarta. Ya? Oke. Karena pemainnya banyak yang ada di Papua. Benar. Jadi sudah saatnya industri terbentuk sendiri di sana. Mudah-mudahan. Amin. Karena there's so much potential sih menurut gue di Papua itu. Banyak sekali talent-talentnya gitu. Tinggal ya bagaimana menumbuhkan
talent-talent yang ada di sana itu untuk dijadikan apa ya, bukan untuk dijadikan, supaya gimana mereka ya emang bisa gede banget, dan bahkan orang jadinya ingin instead of ke Jakarta ingin ke Papua. Yes. Ya kan, untuk nonton mereka. Benar. Gitu. Itu yang saya saya sempat sampaikan ke beberapa adik-adik. Saya bilang kita di sini kayak menggila-gilakan, mendewa-dewakan Jakarta, tapi sepengalaman saya di Jakarta, malah senior hip hop di sana tuh pengen sekali untuk datang ke Papua, berbagi dengan kita di Papua. Saya mau. Jadi sebenarnya kita sama aja, ya. Saya siap berangkat besok pagi, saya siap. Lo dibunuh kalau berangkat besok pagi. Tapi benar, maksudnya untuk cita-cita Brian itu terjadi, bagaimana satu daerah itu jadi daerah yang punya industri sendiri, regenerasi harus terus terjadi, benar dong? Betul. Jadi nggak bisa cuma pelaku sekarangnya jadi sebesar mungkin, nggak itu, tapi bagaimana cara jaga bola pergerakannya terus jalan kayak apa yang Brian bilang sih. Yang sekarang tetap berjalan masih ada, nggak apa-apa juga, tapi maksudnya regenerasi itu tetap betul. Jangan sampai putus maksudnya. Karena maksudnya hip hop di Indonesia udah dari zaman Iwa ya kan, terus itu sampai sekarang nggak putus-putus. Yang dari dulu juga ini masih ada, ya kan. Generasi barunya juga tetap tumbuh, dan menurut gue generasi baru ini juga jangan selalu mengharapkan pada apa yang ada di yang sebelumnya. Respect karena itu yang mungkin mereka yang buka jalan, ya kan. Tapi jangan terus wah ya yang senior nggak bantu atau apa. Ini udah semuanya udah zaman, semuanya udah bisa dijalanin sendiri gitu. Yes, betul. Kita bantu-bantu untuk yang dengan Hip Hop Hore ini, mudah-mudahan misi-misi kita juga bisa mengcover beberapa teman-teman gitu kan. Nah, tapi dari situ teman-teman nggak boleh berhenti, apalagi nih harus terus, paling tidak keluarin karya terus gitu. Jangan minta bantu sama senior ya. Iya. Tuhan. Tuhan, betul. Ya. Oke, jadi keinginannya menurut gue sih itu keinginan yang sangat mulia, bisa dijalankan juga. Betul. Kan? Tinggal mudah-mudahan terlaksana ya, Bray. Amin. Gitu. Wow. Amin. Jadi kalau 2021 nggak ada album, akan 2 lagu disk keluar, Brian. Siap, Kak. Tapi terus terang gue pingin sih ke Papua, belum sempet Pi. Kayak selalu aja yang kepending. Siapa yang nggak mau? Dan Papuanya itu banyak loh, Pi. Jayapura ya kan. Saya sekalinya kesana cuma ke Bintuni kemarin. Oh iya. Gak ke Jayapuranya malah. Sudah pernah ya. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Bisa selesai. Amin. Kita bisa Hip Hop Hore bisa jalan-jalan ke Papua salah satunya. Gak perlu Papua ke Jakarta, Jakarta ke Papua nanti semua pokoknya. Amin. Oke, Bray, jadi 2021 bikin album, terus kemudian banyak sekali yang akan lo lakukan. Yang pasti jangan hilang-hilangan ya sosial medianya ya. Kadang suka nggak bisa ini dicari nih, tahu-tahu hilang ya kan, nggak aktif gitu. Kenapa sih kalau lagi nggak aktif tuh kenapa sih, Bray? Kalau carinya susah, Kak. Ketukin botol sama gelas, nanti pasti muncul tuh. Oke, botol sama gelas. Ini dia. Ya udah, kita ice cold shot dulu lah buat Brian ya. Mamen Brian. Mantap. Udah lama gak minum sama Brian nih. Iya nih. Segeralah kita minum bersama Brian ya. Seneng banget. Sampai ketemu di botol dan gelas yang sama. Iya, Brian. Sebelum kita tutup, ada yang pengen lo sampein gak sih? Mau syahadat atau mau buat siapa gitu kan? Shout untuk semua pelaku hip hop. Yes. Pesan dari saya, jangan pernah bermimpi untuk masuk pasar orang lain. Ayo bikin pasar sendiri. Efek rumah kaca ya. Siap. Itu siap, relatable banget. Siap. Alright, Brian. Efek botol kaca. Iya, betul sih. Botol kaca. Ya. Ketuk dulu biar Briannya muncul. Nah, muncul. Yes. Alright, thank you banget Brian. Brian, thank you banget, man. Terima kasih Brian Dark Terima MC. kasih juga udah mau undang Kak. Satu lagi pertanyaan, lupa. Judul albumnya ada nggak? Ada nggak? Judul album? Judul albumnya Pakatang. Apa? Pakatang. Pakatang itu ilmu hitam, artinya ilmu hitam. Gue kalau dengerin kayaknya nggak berani sendiri, takut.
Terus tiba-tiba lagi dengerin The Brian muncul di sebelah. Gue penasaran sih karena konsepnya menarik banget buat gue. Asli. Okay. Dan bocoran aja nih, Kaks. Kebanyakan chorusnya itu diambil oleh choir, paduan suara. Goddamn. Wow. Gitu sih. Lu jangan udah bocorin banyak, lu nggak keluar ya 2021, awas lu. Awas lu ya, gue penasaran. Gue tungguin dari setahun nih. Siap, Kaks. Oh, itu ada siapa di sebelah? Ini si tukang cukur hip hopnya Jayapura nih. Salam kenal. Halo teman. Mudah-mudahan one day bisa mampir ke sana. Bermimpi jadi Guns katanya. Dia bermimpi jadi Guns. Wah, mimpi yang jauh, jangan jadi Guns. Jadi lebih dari Guns. Jadi lebih dari Guns. Jadi Basoka, jangan cuma Guns. Oke, siapa namanya dia? Namanya Uci. Barbernya apa namanya? Barbernya apa? Sosial medianya apa? Barbernya namanya Ciux Barber. Instagramnya @ciuxbarber gitu. Iya. Oke, dan dia namanya Uci. Oke, rapper juga, nyanyi betul, juga ya berarti ya. Nyanyi juga. Keren. Uci Mamen, siap. Mudah-mudahan lebih gede dari Guns kamu ya. Jangan lihatnya jangan Guns, lebih dari itu. Yes. Alright, thank you so much ya. Mudah-mudahan album 2021-nya Pakatan itu bisa lancar keluar di April, Brian. Amin. It's about the time lo ngeluarin album karena udah banyak yang nunggu juga, Bray. Pasti. Dan nanti kita pasti akan ulas, ya nggak, Bi? Harus. Siap. Oke. Siap. Thank you, Brian. Thank you, Bray. Terima kasih banget. God bless. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Peace. Hai. That was Brian dengan ilmu hitam industri. Tapi seru konsepnya. Karena gini, Pi, gue juga sering waktu pada saat dia memang omnya meninggal ya. Dia kan ada di pulau gitu. Terus kemudian emang dia sering banget instastoryin kayak ya minuman lokal. Terus kemudian yang tradisi apa yang dia lakukan. Dan salah satunya si ilmu-ilmu hitam itu gitu. Jadi kalau memang dia emang ada di sekitarannya itu ya itu kan relatable banget untuk dia. Dan kayaknya udah ada yang ngangkat belum ya? Gue rasa sih Jelangkung. Enggak, tapi kalau secara itu kan kayak secara cerita kayak alter ego yang dibahas sama orang-orang. Tapi kalau kayak beneran menjelaskan budayanya itu apa kayaknya jarang nih. Nah, ya karena memang benar banyak sekali kan teman-teman yang membahas tentang keindahan alam suatu daerahnya, terus kemudian budaya tari menari dan memasukkan unsur tari-tarian itu. Ini ilmu hitam. Yes. Ini indah memang, tapi jangan macam-macam. Iya, lu gue santet lu. Tiba-tiba dalam-dalamnya ada paku. Mau kau? Mau bijilang sebelah. Kenapa ada bijilang sebelah? Gak tahu, saya asal ngomong aja. Sorry, itu di-cut ya. Gue langsung merapatkan gitu walaupun gue gak punya biji. Gak enak kayak rasanya ya. Sorry. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan What's Poppin'. That was Brian MC yang katanya akan merilis album di 2021. Pakatan, yes. Pakatan. Jangan paketan ya. Gocap berarti kalau paketan. Jangan lupa saksikan terus Hip Hop Hore. Jangan lupa subscribe. Dan juga komen di bawah siapa lagi tamu yang mau kita hadirkan di Hip Hop Hore. Bagikan ke teman-teman lo, bagikan supaya teman-teman bisa pada nonton. Loncengnya dipencet biar tahu kalau ada episode terbaru. Subscribe ya kan, supaya kita juga semangat untuk bahas terus siapa aja yang ada di radar Hip Hop Hore. Alright, so Yako and Tuan 13. We're signing off. Bye. Peace. Wow. Tapi bohong, kita gak jadi pergi. Karena lupa sama yang satu ini. Gue gak setuju sih konsep ini nih, gue gak setuju. Amin lo gak ada konsep lain. Enggak, ini karena anak gue kalau ngomong gue gini, tapi bohong. Jujur ya, karena kita lupa sebenarnya sama yang satu ini. Kita saking terhanyut sama Brian tadi ya. So, seperti biasa kita di What's Poppin' itu ada si
si dedemit bernama Bang Julid yang akan siap memberikan informasi yang julid-julid. Yang julid-julid, tapi seperti biasa jujur, independen, lugas. Jing. Jujur, lugas, independen. Jujur, lugas, independen. Ya, cukup balik lah. Apa lo? Badan pengawas pemilu emangnya. Nggak boleh ya, itu rame-rame nanti COVID. Sekalian kita pamit ya, Ko. Ya, sekalian kita pamit aja deh. Siap. Oke, dan yaudah kita pamit. Dan sementara ini si Bang Julid silahkan you take the spotlight ya. Alright, check out Bang Julid. Nah, peace. Oke. Bukan oke, ya kan? Balik lagi di Gio-Gioan Gosip-gosip on the deal bareng Bang Julid, jujur, lugas, independen, dan Tuan 13 Yako dan Hipopore by Mugos TV. Wah, banyak banget yang disebutin sama Bang Julid ya. Oke, hari ini seperti biasa ya kan, kita balik di hari Senin. Ada artis yang datang gitu kan. Harus ada Gio-Gioan supaya Hipopore ini makin wow, makin bersinar, makin banyak sponsor ya kan yang masuk ke Hipopore gitu. Tapi thank you sekali lagi, thank you Bang Julid udah dimasukin ke tengah. Lama-lama itu dua host itu bakal kegeser tuh, sabar ya. Bercanda bang, bercanda, jangan ambil hati ya kan. Yang saat ini Gio-Gioan gosip-gosip onderdil, ada salah satu anak kecil tuh yang lagi berkerumun kayak di acara pesta gitu deh. Tapi bukan pesta ya, kayak mereka lagi berkerumun cuma lagi rap battle. Seru banget loh. Bang Julid ada videonya, saksi aja, simak dulu nih ya, simak dulu. Nah, selanjutnya kita ada berita lagi dari Kang Iwa, Living Legend OG ya kan. Informasinya Bang Julid dapat dari www.jpnn.com. Di situ Kang Iwa mengatakan bahwa Kang Iwa itu Kang Ikan berarti. Tukang ikan. Kang Iwa kalah ribet. Kang Iwa itu sudah 3 tahun tidak bertemu dengan anaknya dan tidak mau membawa masalah ini menjadi hal yang lebih luas lagi atau sampai bisa mengganggu mental psikologis si anaknya. Jadi Kang Iwa memilih untuk ya udahlah, bersabar gitu, kata Kang Iwa. Itu ada yang teriak ngentut apaan sih? Ngentut itu kalau masuk ke hidung baunya anjir gitu kan. Itu ada Bang Etaro yang tiba-tiba memposting video 2 tahun lalu yang berada di sebuah klub, di sebuah gigs, dan di situ dia marah-marah tuh, ngentut gitu-gitulah pokoknya ngomongnya. Jadi yang Bang Julid tangkap di situ, karena juga Bang Taro tuh ngasih komen di postingan itu, bahasanya kita harus sama-sama saling respect antara yang baru sama yang lama gitu loh. Kita harus saling menghargai, bukan karena karena tidak cocokan dari jenis beat atau apa terus tiba-tiba wah itu nggak jadi ada sekat yang terlalu tinggi itu gara-gara masalah itu. Padahal anak-anak yang baru ini perlu dibimbing gitulah maksudnya. Bang Julid itu sering banget tuh dapat komen, terus nemu komen antara Rossi Snap sama Toton Karibo. Sebenarnya ada apa sih? Apa gara-gara salah satu flow yang hampir sama seperti kasih kage. Terus ada yang dari Rossi Snap itu yang kasih rame. Dianggap sebagai plagiat flow yang akhirnya Rossi Snap mengasumsikan bahwa itu adalah flow miliknya Rossi Snap gitu, yang akhirnya Rossi Snap membuat lagu diss track buat Toton Karibo, Jackson Seran dan teman-temannya lah ya. Nah, di sini sebenarnya cukup
Ini karena masalah ini cukup panjang, udah sampai 1 bulan tapi belum ada balasan tuh dari Bang Toton Karibo ataupun Jason Seran. Coba deh Bang Juli tunggu deh balasannya seperti apa, karena ada komen tuh ngakunya singa tiba-tiba jadi kucing. Kemarin tuh waktu rame-rame undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang akhirnya banyak sekali rapper-rapper Indonesia yang mulai bersuara, mulai membuat karya. Tapi ada satu yang menarik Bang Julid, yaitu Don Skila dari Man in Conflict Majalengka. Gara-gara menulis tulisan DPR milik Tuan 13 mungkin ya, DPR milik Tuan, akhirnya langsung ditangkap sama Robocop. Nah, nggak lama dari situ nih si Man in Conflict langsung merilis lagu baru yang berjudul God Bless Long Life Provocator atau God Bless Provocator, I don't know. Itu pecah sih, kalah sama yang Pancasila diganti Pancasala. Oke, sudah berakhir. Bang Julid pamit mundur, dan jangan lupa Ice Cold Shot dulu bareng Jagger Miner, dan tetap jaga habis Ice Cold Shot, tetap jaga kesadaran dan minum secara bertanggung jawab. Oke Bang Julid, Bang Tuan 13 dan Kayako pamit. Hasta la vista.